Baiklah, kami dari kelompok 7 akan memberikan pembahasan terkait pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama, jelaskan 5 jenis gangguan atau masalah yang dialami sinyal selama berpropagasi di dalam kanal. 5 jenis gangguan tersebut yaitu noise, interferensi, redaman, fading, dan tundaan. Satu, noise adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan dalam suatu sistem komunikasi atau informasi. Sinyal-sinyal noise ini dapat mengganggu kualitas penerimaan dan sinyal reproduksi sinyal yang akan dipancarkan. Noise juga dapat membatasi jangkauan sistem pada daya pemancar tertentu, mempengaruhi sensitivitas atau kepekaan sinyal penerimaan, dan bahkan akan mengakibatkan pengurangan bandwidth pada suatu sistem. Kedua, interferensi. Interferensi adalah gangguan pada sistem transmisi yang disebabkan oleh adanya sinyal lain yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi yang digunakan oleh sinyal aslinya, di mana sinyal pengganggu tersebut memiliki daya yang cukup besar. Ketiga, redaman. Redaman adalah proses terjadinya pengurangan daya pada sinyal akibat pengaruh alam, yaitu akibat jarak yang ditempuh oleh sinyal. Semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin besar pula redamannya. Yang keempat, fading. Fading merupakan gangguan komunikasi yang gejalanya dapat dirasakan oleh penerima akibat adanya fluktuasi atau ketidakpekaan level daya sinyal yang diterima oleh receiver. Yang kelima, tundaan. Secara umum, tundaan dapat diartikan sebagai keterlambatan datangnya sinyal sehingga memperlambat pemrosesan. Antara sinyal yang satu dengan yang lain dapat memiliki frekuensi yang berbeda dan masing-masing tidak dapat berjalan dengan kecepatan yang sama, sehingga sinyal juga akan tiba ke stasiun penerima pada waktu yang berlainan. Soal kedua yaitu jelaskan 2 hal yang menentukan kualitas pentransmisian. Yang pertama, bandwidth atau lebar pita, yaitu lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam mentransmisikan data. Satuan bandwidth adalah hertz. Yang kemudian noise, yaitu gangguan yang terjadi pada saat transmisi data melalui media transmisi tertentu. Noise pada dasarnya adalah sinyal yang tidak diinginkan oleh pengirim maupun penerima. Kemudian radiasi, yaitu kebocoran sinyal dari media karena adanya karakteristik listrik yang tidak diinginkan pada media yang bersangkutan. Kemudian attenuation, yaitu sinyal kehilangan energi saat perlambatan sinyal atau pelemahan sinyal pada saat perlambatan. Soal ketiga, jelaskan tentang jenis-jenis medium transmisi. Secara garis besar, medium transmisi bisa dibagi ke 2 jenis utama, yaitu with media atau wired, yang kedua unwith media atau wireless. 1. With media atau wired. With media atau wired adalah jenis media yang transmisinya melewati media fisik. Setiap media transmisi memiliki karakteristik tersendiri seperti kecepatan transmisi, efek suara, gaya, dan penampilan fisik. Contoh dari media ini yaitu kabel pasang berpilin, kabel koaksial, dan kabel serat optik. Yang kedua, unwith media atau wireless. Unwith media atau wireless adalah media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa ada perangkat fisik yang menentunya. Contoh dari media ini yaitu frekuensi radio, gelombang mikro, inframerah, dan satelit. Baiknya, soal keempat, jelaskan propagasi sinyal pada fiber optik. Fiber optik adalah sebuah kaca murni yang panjang dan tipis serta berdiameter sebesar rambut manusia. Dan dalam penggunaannya, beberapa fiber optik dijadikan satu dalam sebuah tempat yang dinamakan kabel optik dan digunakan untuk mengantarkan data digital yang berupa sinar dan jarak yang sangat jauh. Sinar dalam fiber optik berjalan melalui inti dengan secara memantul dari cladding, dan hal ini disebut total internal
reflection karena cladding sama sekali tidak menyerap sinar dari inti. Akan tetapi, dikarenakan ketidakmurnian kaca sinyal cahaya dan terdegradasi, ketahanan sinyal tergantung pada kemurnian kaca dan panjang gelombang sinyal. 5. Jelaskan jenis lintasan propagasi gelombang radio pada medium udara. Ada 4 jenis lintasan dasar yang dapat dilalui, antara lain propagasi gelombang tanah, propagasi gelombang langit, propagasi gelombang troposfer, dan propagasi gelombang langsung. Propagasi gelombang tanah. Gelombang tanah merambat dekat permukaan tanah dan mengikuti lingkungan bumi, sehingga dapat menempuh jarak melampaui horizon. Perlambatan melalui lintasan ini sangat kuat pada daerah frekuensi 30 kHz sampai 3 MHz. Di atas frekuensi tersebut permukaan bumi akan meredam sinar radio karena benda-benda di atas bumi menjadi satu ukuran dengan panjang gelombang sinyal. Sinyal dari pemancar AM utamanya merambat melalui lintasan ini. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Selanjutnya, propagasi gelombang langit. Gelombang langit diradiasikan oleh antena ke lapisan ionosfer yang terletak di atmosfer paling atas dan dibelokkan kembali ke bumi. Ada beberapa lapisan ionosfer yang yakni lapisan D, E, F1 dan F2, di mana keberadaannya di langit berubah-ubah menurut waktu dan sangat mempengaruhi perlambatan sinyal. Contoh gambar propagasi gelombang langit bisa dilihat di gambar bawah ini. Ketiga, propagasi troposfer. Propagasi troposfer bisa dianggap sebagai kasus dari propagasi gelombang langit. Gelombang tidak ditunjukkan ke ionosfer, tetapi ditunjukkan ke troposfer. Batas troposfer hanya sekitar 6,5 mil atau 11 kilo dari permukaan bumi. Frekuensi yang bisa digunakan adalah sekitar 35 MHz sampai dengan 10 GHz dengan jarak jangkau mencapai 400 km. Yang terakhir, propagasi gelombang langsung. Pada propagasi ini, sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar langsung diterima oleh antena penerima tanpa mengalami pantulan, yang disebut line of sight atau LOS. Karena perambatannya harus secara langsung, maka di lokasi-lokasi yang antena penerimanya terhalang tidak akan menerima sinyal atau block spot. Komunikasi LOS paling banyak digunakan pada transmisi sinyal radio di atas 30 MHz, yakni pada daerah VHF, UHF, dan microwave. Gambar propagasi line of sight bisa dilihat di bawah ini. Soal ke-6, jelaskan karakteristik propagasi gelombang radio. Propagasi gelombang radio adalah sifat dari gelombang radio saat merambat dari satu titik ke titik lainnya. Karena gelombang radio adalah radiasi elektromagnetik, maka akan mengalami fenomena pantulan, pembiasan, difraksi, penyerapan, polarisasi, dan hamburan. 1. Refleksi atau pemantulan. Refleksi terjadi ketika gelombang elektromagnetik mengenai objek yang memiliki dimensi lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombang sinyal dari pemancar gelombang. Refleksi terjadi pada permukaan bumi, bangunan, tembok, dan penghalang yang lain. 2. Scattering atau hamburan penyebaran. Scattering terjadi ketika medium di mana gelombang merambat mengandung objek yang lebih kecil dibanding dengan panjang sinyal gelombang tersebut, dan jumlah objek per unit volumenya sangat besar. 3. Refraksi atau pembiasan. Refraksi digambarkan sebagai pembelokan gelombang radio yang melewati medium yang memiliki kepadatan yang berbeda. Jika suatu gelombang elektromagnetik merambat dari satu medium ke medium lain dengan kepadatan berbeda, maka kecepatannya akan berubah. 4. Difraksi atau lunturan. Difraksi terjadi ketika garis edar radio antara pengirim dan penerima dihambat oleh permukaan yang tajam,
atau dengan kata lain kasar. Pada frekuensi tinggi, difraksi seperti halnya pada refleksi bergantung pada ukur objek yang menghambat dan amplitude, fase, dan polarisasi dari gelombang pada titik difraksi. Just like a liquid shine.